Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang menarik banget dari buku The Power of Habit. Tepatnya bab 5 judulnya Starbucks dan Kebiasaan Sukses. Fokusnya itu gimana tekad bisa jadi otomatis. Sumber kita ya dari bab itu sendiri. Intinya sih kita pengen bedah gimana caranya perusahaan kayak Starbucks itu ngelatih karyawan mereka, banyak loh yang latar belakangnya mungkin agak sulit ya, supaya mereka punya disiplin diri yang oke banget, apalagi pas ngadepin pelanggan. Gimana sih caranya bikin tekad jadi otomatis gitu? Iya, dan yang lebih penting lagi nih, gimana Anda juga bisa ambil pelajaran dari strategi mereka buat kehidupan sehari-hari. Bab ini menarik karena ngelihat tekad itu bukan bakat lahiriah gitu aja, tapi lebih kayak otot, sesuatu yang bisa dilatih, bisa dikuatin. Oke, kita bisa mulai dari contohnya langsung ya, dari kisah Travis. Ini ceritanya lumayan, ya dramatis lah. Dia kan anak pecandu narkoba, terus putus sekolah, bahkan kerja di McDonald's aja susah karena gampang banget emosi kalau ada pelanggan kasar. Tapi, beberapa tahun kemudian dia malah jadi manajer sukses di Starbucks, bisa ngelola puluhan karyawan. Nah, apa rahasianya coba? Nah, ini dia nih, inti argumennya. Starbucks itu percaya banget kalau tekad itu, bisa dibentuk, bukan sesuatu yang tetap. Mereka ngacu ke riset juga, kayak eksperimen yang terkenal itu loh, soal nahan godaan makan kue coklat dibanding lobak. Itu nunjukin kalau tekad kita itu sumber dayanya terbatas. Kayak otot tadi, kalau dipakai terus-terusan ya capek. Tapi bagusnya, kalau kita latih otot ini di satu area, misal kita rutin olahraga atau ngatur keuangan gitu, nah, itu bisa bikin otot tekad kita kuat secara keseluruhan. Efeknya nyebar kemana-mana. Oh gitu. Jadi Starbucks nggak cuma berharap karyawannya punya tekad kuat gitu aja ya, tapi emang dilatih secara spesifik. Terus gimana persisnya mereka ngelatihnya? Apalagi buat situasi sulit kayak katakanlah pas ngadepin pelanggan yang lagi marah-marah. Pasti ada cara khususnya kan? Tepat sekali. Mereka nggak ngebiarin karyawan cuma ngandelin, yuk kuat, ayo sabar, di momen genting gitu. Enggak. Mereka justru udah siapin semacam panduan atau peta jalan buat momen-momen krusial itu. Titik rawan emosi lah mereka nyebutnya inflection points. Dan mereka punya metode yang gampang diingat banget, namanya latte. Latte. Wah, kayak nama minuman ya. Penasaran nih, itu singkatan apa dan gimana diajarinnya ke si Travis tadi? Hahaha, iya, gampang diingat kan? Jadi LATT itu singkatan dari listen atau dengarkan keluhan pelanggan baik-baik. Terus acknowledge, akui perasaan mereka. Bilang aja, saya paham Bapak Ibu kecewa. Validasi emosinya. Lalu take action, ambil tindakan buat nyelesain masalahnya. Jangan cuma ngomong. Habis itu, ucapkan terima kasih. Bisa buat kesabarannya atau masukannya. Terakhir, explain. Jelaskan apa yang Anda lakuin untuk bantu dia, biar transparan. Nah, si Travis ini dilatih pakai skenario. Misalnya, pelanggan teriak karena minumannya salah. Reaksi pertama kamu apa? Terus diajarin jawabannya, ya pakai LATT ini, langkah demi langkah. Menarik banget. Jadi ini bukan sekedar tips biasa ya, tapi udah jadi semacam sistem gitu, buat mengotomatisasi respons di saat-saat kritis. Persis. Ini sebenarnya aplikasi langsung dari konsep habit loop atau lingkaran kebiasaan yang dibahas di buku itu. Pemicunya atau cue-nya jelas, ada pelanggan marah atau nggak puas. Rutinitasnya atau rutinnya, ya langkah-langkah latte tadi yang udah dilatih berkali-kali. Nah, imbalannya atau reward-nya apa? Ya situasinya jadi lebih tenang, pelanggan lebih adem, dan ada rasa puas juga kan karena berhasil nanganin masalah. Dengan ngerencanain rutin ini dari awal, karyawan nggak perlu lagi tuh meres otot tekad mereka pas lagi stres tinggi. Udah ada jalurnya. Oh, jadi mirip kayak studi soal pasien pasca operasi di Skotlandia itu ya, yang katanya pulih lebih cepat karena mereka udah nulis rencana spesifik buat ngadepin rasa sakitnya nanti. Betul sekali. Prinsipnya sama persis. Antisipasi titik sulit, terus siapkan respon otomatisnya. Pasien-pasien itu kan udah milih duluan gimana mereka akan bereaksi sebelum rasa sakitnya datang. Jadi pas sakitnya muncul, mereka nggak perlu mikir lagi, tinggal jalanin rencana. Nah, Starbucks ngelakuin hal yang sama buat interaksi pelanggan yang ya berpotensi sulit. Mereka nggak nunggu karyawan kehabisan bensin tekadnya, tapi udah dikasih skrip perilakunya. Dan ini semua terinspirasi dari visi pendirinya ya, Howard Schultz, yang katanya juga dari latar belakang sederhana dan percaya banget sama potensi karyawannya. Jadi fokus ke pelatihan tekad ini kayak apa ya, bumbu rahasia suksesnya Starbucks gitu. Tepat. Pelatihan ini tuh bukan cuma soal gimana cara melayani pelanggan aja, tapi lebih dalam lagi,
soal membangun kapasitas internal karyawan itu sendiri. Coba bayangin Travis sebelum di Starbucks. Mungkin kalau ada masalah, dia nyerah. Atau malah, meledak emosinya. Tapi setelah dilatih, dia punya alat, punya strategi. Dia jadi tahu gimana caranya bernegosiasi dengan tenang, pakai prinsip yang mirip latte tadi. Jadi kuncinya emang diantisipasi sama perencanaan. Coba deh, Anda identifikasi momen-momen pemicu stres atau godaan dalam rutinitas Anda sendiri. Terus, tentukan secara sadar, respons atau rutinitas spesifik apa yang mau Anda lakukan pas pemicu itu muncul. Latih terus sampai jadi otomatis. Oke, jadi pelajaran utamanya nih, tekad itu ternyata bisa direkayasa ya, bisa dilatih jadi kebiasaan otomatis. Caranya dengan persiapan matang buat ngadepin titik-titik kritis itu. Buat Anda yang dengerin, coba deh renungan sebentar. Apa sih titik perubahan pribadi Anda? Momen-momen di mana niat baik Anda itu sering goyah? Mungkin pas udah capek pulang kerja, atau pas dapat kritik, atau mungkin pas tergoda buat nunda pekerjaan penting. Rutinitas apa yang bisa Anda rencanakan dari sekarang? Iya, dan sebagai penutup ya, pegang konsep ini baik-baik. Tekad itu emang kayak otot. Melatihnya, bahkan di hal kecil sekalipun, misalnya nahan godaan ngemil sekali aja, atau maksain diri nyelesain satu tugas yang males banget dikerjain, atau konsisten sama satu kebiasaan baik sekecil apapun, itu efeknya bisa nguatin kemampuan kontrol diri Anda secara keseluruhan. Jadi pertanyaannya bukan, punya tekad nggak sih saya? Tapi lebih ke, di mana nih saya mau ngelatih otot tekad saya hari ini? Mungkin bukan ngadepin pelanggan marah ya, tapi tantangan kecil versi Anda. Apa itu?